tanya juga, Kak, cara jawab pertanyaan yang baik itu kayak gimana? Kalau aku pribadi, sistematika cara jawabku itu begini. Yang pertama, kita memberikan opening, ibaratnya kita salaman nih, memperkenalkan sebuah topik. Nah, kita kalau aku sih cara aku memberikan opening itu biasanya menggunakan statement atau quotation. Jadi kayak misalnya ditanya bagaimana pendapat kamu tentang rasisme yang ada di Indonesia gitu. Ini ya pertanyaannya yang akan aku coba jawab dengan sistematika ini. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya opening. Menurut saya Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan beragam. Jadi akan sangat sayang jika Indonesia mengalami banyak sekali kejadian rasisme. Titik. Itu adalah opening. Kemudian kita masuk nih ke introduction. Menurut saya rasisme adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab yang dia melakukan semacam diskriminasi atau pengucilan ya kepada orang lain dengan ras yang berbeda dengan dirinya. Itu adalah introduction. Kemudian baru nih masuk ke main topik. Dan menurut saya untuk Indonesia ini sangat tidak cocok karena dengan keberagaman yang kita miliki, kita sudah diajarkan nih melalui Pancasila, melalui UUD 1945 bahwa kita harus menjadi orang yang toleransi. Nah, jadi menjadi orang yang toleransi titik itu misalnya. Dan yang terakhir kita conclude, kita simpulkan nih. Jadi menurut saya rasisme ini adalah apa? Bla 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 gitu. Itu sistematikanya. Jadi ada opening, ada introducing the topic, kemudian baru kita masuk ke main topic. Main topic ini adalah jawaban kita atas pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara, dan yang terakhir adalah conclusion atau penutup. Penutup itu menyimpulkan semuanya gitu. Kalau misalnya conclusion ini bisa juga kita menyimpulkan. Jadi kita tidak setuju dengan hal ini kayak gitu. Gitu ya. Semoga lumayan jelas. Oke, sekarang aku mulai di wawancara kebangsaan dulu ya teman-teman, karena wawancara kebangsaan ini sebenarnya bukan keahlian aku, tapi aku coba mengulas sedikit aja, karena aku mau lebih banyak fokusnya di wawancara akademik. Jadi kalau menurut aku di wawancara kebangsaan ini yang aku berdasarkan pengalaman aku pribadi, kita tuh berhak setuju ataupun tidak setuju dengan suatu topik, dengan suatu isu yang diberikan oleh pewawancara. Nah, kalau misalnya kita nggak setuju nih ya dengan topik yang diberikan, utamanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah, itu sangat boleh. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus bisa memberikan solusi kepada pemerintah, gitu ya teman-teman. Karena seperti yang aku bilang dari dulu bahwa LPDP itu mencari pemimpin masa depan. Jadi sebagai seorang pemimpin kan pastinya kita harus memiliki tanggung jawab nih untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di negara ini, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya emang kita nggak tahu tentang jawaban pertanyaan itu, ya jujur sih kalau menurut aku, kayak misalnya kamu tahu nggak namanya tokoh gerakan Aceh Merdeka? Aku dulu nggak tahu karena aku lebih fokusnya ke Papua kan. Mohon maaf Bapak, saya tidak tahu gitu kan. Kalau emang nggak tahu jawab jujur, terus kasih solusi juga gitu. Baik Bapak, mohon maaf sejujurnya saya belum memahami terkait topik ini, dan juga saya belum mempelajari sehingga saya tidak mengetahui nama dari tokoh tersebut. Akan tetapi walau bagaimanapun gerakan Aceh Merdeka ini aku jelas sedikit ya, maksudnya pendapat secara general aja biar nggak bego-bego amat gitu. Akan tetapi menurut saya gerakan Aceh Merdeka ini sangat buruk karena dia merupakan gerakan separatisme yang menciderai Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Dan saya berjanji selepas saya keluar dari ruangan ini saya akan mempelajari terkait dengan gerakan Aceh Merdeka dan juga hal-hal lain seputar isu nasionalisme. Terima kasih. Itu cara jawabnya kayak gitu. Dan yang penting menurut aku juga buat wawancara kebangsaan ini adalah kita harus belajar nih sejarah yang common-common aja, kemudian juga belajar tentang kondisi terkini yang ada di Indonesia, kalau kayak sekarang vaksin, terus PPN dan lain-lain. Ini aku rangkum beberapa topik ya. Beberapa topik yang ada pastinya yang pertama tentang Indonesia, UUD 1945, dan lain-lain. Kemudian ada juga tentang radikalisme, misalnya memakai pakaian cingkrang, celana cingkrang, memakai cadar gitu. Yang sering kita bahas tuh ya, pelarangan cadar bagi ASN kayak gimana, terus pelarangan celana cingkrang juga bagi mereka kayak gimana. Terus gerakan separatisme misal kayak gerakan Aceh Merdeka, OPM dan lain-lain. Dan juga misalnya kayak gerakan-gerakan radikal HTI, FPI gitu. Itu sering ditanyakan oleh pewawancara kayak gitu ya. Dan pastinya standing point kita adalah di tengah ini, yaitu kita menjadi orang yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita menjadi orang yang toleransi, menghargai segala perbedaan.
Kemudian kalau untuk yang common problem sekarang, menurut aku sih kesehatan pastinya ya. Misalnya kayak bagaimana sih menurut kamu kebijakan pemerintah tentang apa namanya, tentang COVID-19 sudah optimal nggak? Kalau kamu jadi pemerintah, kamu mau jadi apa? Terus menurut kamu gimana sih pendapat kamu tentang vaksin yang digratiskan kayak gitu? Menurut kamu itu bagusnya gratis atau enggak? Karena kan banyak yang nolak gitu. Kalau kamu jadi pemerintah, gimana cara kamu membujuk masyarakat Indonesia supaya mereka mau vaksin kayak gitu. Terus mungkin yang paling hangat juga sih ya di tengah-tengah kita tuh pendidikan ya. Kamu setuju nggak nih kalau SD masuk offline sekolahnya kayak gitu? Terus menurut kamu gimana bagusnya online aja atau offline atau gimana kayak gitu? Terus kalau menurut kamu bagus nggak sih sekolah online itu di Indonesia? Kayak gitu. Dan mungkin ini aku nyusunnya waktu itu lagi rame-ramenya BTS ya. BTS Meal itu menurut kamu gimana? Bagus nggak sih sebenarnya kayak gitu. Nah mungkin kita bisa bilang itu tuh sebenarnya bagus karena dia bisa membantu perekonomian para Gojek, tapi di sisi lain kan kontra terhadap kesehatan gitu, mereka berjubel gitu. Jadi coba think out of the box kayak gitu. Lalu ini isu-isu apa ya, isu-isu nasional yang menurut aku lumayan sih ya, yang lumayan rame nih tentang PPN. Apakah sembako bakal kena PPN, terus pendidikan juga kena PPN gitu. Nah, gimana pendapat teman-teman? Kemudian juga ada TWK-nya KPK itu adalah tes wawasan kebodohan. Gimana menurut kamu, perlu nggak sih TWK itu? Terus yang paling common itu tentang LGBT gitu, how we see the world differently gitu ya, bahwa Indonesia not only the world ya is colorful gitu. Terus juga yang terakhir yang waktu itu juga common ya selain BTS waktu aku nyusun PPT ini adalah Indonesia membantu Palestina. Gimana kayak gitu. Nah, mungkin aku mau jawab yang Palestina ini ya. Kalau menurut aku sih karena Indonesia itu punya kedekatan sejarah dengan Palestina. Palestina itu merupakan salah satu negara yang mendukung Indonesia merdeka, pertama kali mendukung Indonesia merdeka pada saat itu. Dan menurut saya Indonesia membantu Palestina ini bukan berarti Indonesia tidak peduli dengan apa yang ada di dalam negeri, tapi ini merupakan upaya Indonesia untuk ikut serta dalam mencerdaskan, dalam menjamin, ikut serta perdamaian dunia, ikut serta dalam menjamin perdamaian dunia gitu. Bukankah Indonesia kan sukanya persatuan dan kesatuan kayak gitu. Jadi intinya itu adalah bahwa ada kedekatan sejarah dan juga Indonesia ingin ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Highlight poinnya yang kayak gitu. Oke, itu dia wawancara kebangsaan. Nanti kita mungkin bisa bahas di akhir karena aku nggak seberapa expert ya. Sekarang aku lebih banyak mau bahas tentang wawancara akademik yang baik kayak gimana. Jadi kalau menurut aku adalah kita perlu untuk jadi diri sendiri, be yourself, not others kayak gitu. Kita nggak perlu jadi Maudy Ayunda, kita nggak perlu jadi Tasya Kamila, kita nggak perlu jadi Belva Devara, kita nggak perlu jadi siapa Diah Roro Esti. Percaya aja sama kemampuan teman-teman bahwa you are unique in your own way kayak gitu. Dan jawab semua pertanyaan yang dikasih sama pewawancara itu dengan hati teman-teman, dengan hati ya, sehingga ketika kita menjawabnya dengan hati maka kejujuran dan integritas kita itu akan keluar dengan sendirinya, dan itu yang akan dilihat pewawancara pada saat kita menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir adalah menurut aku jabarkan semua jawaban kita itu, semua alasan kita itu mengacu pada esai komitmen, karena ini juga berkaitan dengan konsistensi kita gitu ya teman-teman.